Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Jangan sampai satu hari sebelum perang Anda bangun lari seperti Firza Hussein buat Anda bangun lari sampai ke Arab Saudi. Semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI. Anda itu pernah menghina ulama seperti Pak Gus Dur, menghina agama Kristen, menghina agama Hindu. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Kalau saudara perhatikan, Rizik Syihab pernah nantang Gus Dur untuk mubahalah terkait SKB atau surat keputusan bersama 3 menteri, yang mana isi mubahalah tersebut, siapa yang benar maka kehidupannya akan diberkati Tuhan, sedangkan siapa yang salah maka dia akan meninggal dengan secara terkutuk dan terhina. Lalu faktanya apa? Yang ada faktanya Gus Dur meninggal dengan secara terhormat. Bahkan makam Gus Dur saat ini membawa berkat bagi rakyat Jombang dan daerah Jombang lewat berbagai peziarah yang datang ke makam Gus Dur. Sedangkan kehidupan Rizik bagaimana setelah mubahalah? Apakah kehidupannya penuh berkat dari Tuhan? Yang ada masuk keluar penjara, kabur ke Arab Saudi, bahkan dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi dan terjerat banyak kasus. Tinggal tunggu beliau meninggal. Apakah beliau meninggal dengan secara terhormat seperti Gus Dur atau akan terhina dan terkutuk? Kalau terhina dan terkutuk, maka beta sarankan pada kalian para pengikut Rizik untuk mending ikuti saja para ulama Nusantara. Jangan malah mengikuti orang yang katanya cucu Nabi tapi isi ceramahnya provokasi. Itu akan membuat hati kalian retak dan remuk sehingga membuat bangsa ini terpecah belah. Mending ikuti saja ceramah dari para ulama Nusantara yang akan membuat hati kalian menjadi damai dan membuat negara ini juga ikut damai. Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Maka itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asal golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus dijebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir! Untuk Rizik Syihab, beta mau tanya, sebenarnya Anda itu tokoh agama atau bukan? Karena dari dulu hingga sekarang beta perhatikan ceramah Anda itu tidak ada yang menyejukkan. Semuanya provokasi. Bahkan di bulan puasa saja Anda provokasi umat untuk perang dengan ulama Nusantara. Anda provokasi umat untuk perang dengan gubernur Jawa Barat. Lalu sebenarnya Anda itu tokoh agama atau bukan? Dan kalau Anda menganggap Gus Fuad menghina karena menyebut kata monyet, yang jadi pertanyaan ketika Anda menyebut kata monyet berkali-kali, apakah itu ceramah? Ketika Anda menyebut gerombolan monyet yang ditujukan pada banyak orang, apakah itu ceramah? Lalu bagaimana bisa Anda teriak-teriak pada Kapolri hingga Presiden, sedangkan Anda sendiri menyebut kata monyet berkali-kali yang ditujukan pada banyak orang? Bagaimana bisa Anda teriak-teriak pada Kapolri hingga Presiden, sedangkan kata-kata sampah yang keluar dari mulut Anda lebih parah? Lucunya lagi Anda bilang selama ini ulama dihina, Habib dihina, NKRI dihina. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda sudah lupa bahwa Anda itu suka menghina? Kalau sudah lupa, maka beta ingatkan kembali pada Anda bahwa Anda itu pernah menghina ulama seperti Pak Gus Dur,
menghina agama Kristen, menghina agama Hindu, menghina orang Sunda, menghina TNI Polri, menghina Densus 88, menghina Presiden Soekarno, menghina Nikita Mirzani, menghina perempuan yang bukan muhrim seperti Firza Hussein, bahkan Anda menghina Pancasila. Lalu bagaimana bisa Anda teriak-teriak bela NKRI, bela Pancasila, padahal Anda sendiri menghina Pancasila? Lalu apakah itu ciri khas dari seorang ulama? Apakah itu ciri khas dari seorang Habib? Anda itu dianggap ulama, dianggap Habib, tapi kalau tingkah laku Anda suka menghina dan suka memprovokasi rakyat untuk saling baku bunuh, itu sama saja dengan Anda mencemari nama baik ulama, sama saja dengan Anda mencemari nama baik Habib, bahkan sama saja dengan Anda mencemari nama baik Islam. Lalu bagaimana bisa Anda melihat setumpuk sampah di mata orang, tapi bertumpuk-tumpuk sampah di mata sendiri Anda tidak melihat? Ngaurnya lagi Anda teriak-teriak bilang bersihkan gerombolan monyet perusak NKRI. Padahal Anda sendiri pemimpin organisasi terlarang yaitu FPI, yang mana FPI dibubarkan karena dianggap merusak NKRI. Bahkan Anda mendukung HTI. Lalu apakah seruan bersihkan itu adalah permintaan untuk bersihkan Anda juga? Apakah seruan gerombolan monyet laknat itu adalah pernyataan sikap bahwa Anda juga termasuk dalam si laknat itu? Jadi bicara itu mulut jangan lebih cepat dari otak, karena semua yang Anda katakan itu melekat pada diri Anda. Lalu bagaimana bisa Anda ungkap aib sendiri? Lagian negara ini adalah negara hukum. Kalau merasa Gus Fuad menghina, ya lapor polisi. Terus kenapa harus provokasi umat dan rakyat untuk saling berperang? Dengar Anda nantang perang yang Anda beta rasa lucu. Kenapa lucu? Karena berhadapan dengan seorang Firza Hussein saja Anda bangun lari. Lalu bagaimana bisa Anda nantang perang terhadap ulama Nusantara? Supaya Anda tahu, untuk perang dengan ulama Nusantara itu hati-hati bos. Anda harus punya golok yang tajam. Jadi suruh anak buah Anda itu untuk uji coba semua golok itu pada tubuh Anda. Apakah sudah tajam atau belum? Kalau belum tajam maka asal lagi. Karena golok Nusantara tidak seperti golok Yaman. Jadi uji coba semua golok itu pada tubuh Anda. Sekalian uji tes kekebalan. Apakah Anda kebal atau tidak? Apakah Anda luka atau tidak? Kalau luka maka beta sarankan mending jangan perang. Kenapa jangan perang? Karena jangan sampai satu hari sebelum perang Anda bangun lari seperti Firza Hussein buat Anda bangun lari sampai ke Arab Saudi. Hidupnya di Indonesia, kaya raya di Indonesia, tapi menghina Indonesia dan tak suka Pancasila. Sukanya mengadu domba di dunia maya dan nyata, mengusik, mencela SARA, bahkan membenci Presiden